Halo Sobat Kata Cerita. Like, comment, subscribe. Bab 40. First Kiss Seal Sky. Sky sedang duduk di atas balkon dengan tangan yang memainkan gitarnya. Namun tatapannya kosong ke depan. Cowok itu sedang melamun hingga akhirnya Silva datang menghampirinya. Sky, panggil Silva memberanikan diri memeluk suaminya dari belakang dengan tangannya melingkar di leher suaminya. Sky menoleh ke wajah istrinya. Lalu Silva melepaskan pelukannya dan duduk jongkok menatap suaminya dari bawah. Jangan terus bersedih yang berlarut-larut. Yakinlah semua akan baik-baik aja, ucap Silva menenangkan suaminya. Makasih ya, kamu selalu ada di samping aku. Di saat semua orang nyalain aku, tapi kamu sama sekali gak nyalain aku. Dan kamu selalu ada buat nguatin aku. Kamu juga selalu berusaha nenangin aku, ucap Sky bangga pada istrinya. Sama-sama Sky, itu udah kewajiban aku sebagai istri kamu, balas Silva tersenyum, lalu hening. Sky menatap Silva, begitupun sebaliknya. Entah kenapa tatapan kali ini berbeda. Mereka hanyut di dalamnya. Lalu Sky mendekatkan wajahnya ke garis itu. Dia memiringkan kepalanya dan matanya berfokus ke bibir Silva. Bibirnya semakin mendekat ke bibir gadis itu dan ia mulai mencium bibir istrinya dengan sangat lembut. Bahkan ia menyesapnya dan menggigit kecil bibir itu. Dia menahan tengkuk gadis itu agar semakin memperdalam ciumannya dan mata keduanya sama-sama terpejam, merasakan sensasi yang luar biasa yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Keduanya benar-benar hanyut dalam ciuman itu, hingga Silva kehabisan oksigen dan dia mendorong pelan dada suaminya membuat Sky menghentikan aksinya. Maaf, ucap Sky salah tingkah. Padahal mereka berdua sah-sah aja jika melakukannya, namun mereka masih sama-sama canggung. Pasalnya ini adalah first kiss-nya. Sebelumnya ia belum pernah melakukannya dengan Levi. Walaupun ia terlihat nakal, namun dalam hatinya ia sudah berkomitmen bahwa dia tidak ingin melakukannya sebelum menikah. Karena tidak ingin merusak wanita yang ia cintai, dan ia berpikir melakukannya sesudah menikah itu lebih surprise menurutnya. Sky, aku pengen dengar kamu nyanyi. Respon Silva mengalihkan topik pembicaraan. Boleh, mau dinyanyiin apa istriku? Ucap Sky terkekeh, begitupun sebaliknya. Apa aja? Jawabnya. Ya udah, aku nyanyi ini aja ya. Kata Sky mulai bernyanyi dan memainkan gitarnya. Dengarkanlah wanita bujangku, malam ini akan ku sampaikan hasrat suci kepadamu dewiku. Dengarkanlah kesungguhan ini, aku ingin mempersuntingmu untuk yang pertama dan terakhir. Jangan kau tolak dan buatku hancur. Ku tak akan mengulang untuk meminta satu keyakinan hatiku ini. Akulah yang terbaik untukmu. Dengarkanlah wanita impianku, malam ini akan ku sampaikan janji suci satu untuk selamanya. Dengarkanlah kesungguhan ini. Kembali ke ref. Sky menyanyikan lagu Yofi dan Nuno berjudul Janji Suci, dan itu berhasil membuat Silva tersentuh dan terus tersenyum. Yeay, ucapnya kegirangan sambil bertepuk tangan pelan. Gadis itu benar-benar dibuat speechless. Aku yang terbaik buat kamu kan, Sil? Tanya Sky. Iya, Sky memang yang terbaik buat Silva, makanya Allah mempersatukan kita. Jawab Silva yakin. Sky tersenyum mendengarnya. Tapi itu kan lagu tentang melamar seseorang. Kalau kita kan udah nikah, ucap Silva menatap Sky. Waktu itu kan aku belum melamar kamu, dan gak ada lamaran, kita dipaksa. Ujar Sky terkekeh, merasa lucu sendiri jika mengingat kejadian saat ia secara mendadak harus menikah dengan Silva. Jadi sekarang aku melamar kamu. Kamu mau jadi pendampingku seumur hidup? Sehidup semati? Tanya Sky tentang keinginannya. Gak mau, tolak Silva. Kok gak mau? Tanya Sky heran. Maunya sehidup sesurga sama kamu. Jawab Silva tersenyum. Sky tak pernah merasa sebahagia ini. Aku sayang banget sama kamu, Sil. Aku merasa beruntung karena bisa menjadi suami kamu. Ucap Sky bahagia.
Silva juga sayang banget sama Sky. Ya, walaupun awalnya menguji kesabaran, sindir Silva terkekeh. Iya, maaf ya, ucap Sky penuh sesal. Tapi kamu berhasil dari ujian itu. Kamu udah berhasil buat aku jatuh cinta sama kamu. Kamu juga berhasil buat aku selalu takut kehilangan kamu, ungkap Sky selanjutnya. Jadi, sekarang kamu terima lamaran aku? Tanya Sky lagi. Siap diterima, Pak Suami, ucap Silva sembari hormat kepada Skylar. Dan cowok itu dibuat tertawa terus-menerus oleh tingkah istrinya. Lalu mata Sky berfokus lagi ke bibir Silva. Rasa penasarannya semakin bertambah. Rasa ingin lagi dan lagi. Silva yang menyadari itu langsung salah tingkah. Silva masuk ke dalam dulu ya Sky. Gak enak soalnya Silva gak pakai cadar. Takut ada yang lihat. Pamit Silva membuyarkan tatapan Sky. Ya udah, tapi aku di sini dulu ya, kata Sky mengiyakan. Dia masih ingin menenangkan dirinya dari semua masalahnya. Walaupun dia cukup lebih baik karena ada Silva yang selalu menguatkan dan menenangkannya. Silva masuk ke dalam dan bersembunyi di balik gorden jendela. Gadis itu menyentuh bibirnya lalu tersenyum. Sepeninggal Silva, Sky juga mengingat kejadian tadi saat ia mencium Silva. Lalu ia menyentuh bibirnya, setelah itu tersenyum. Waktu menunjukkan sholat maghrib. Jika biasanya Sky memainkan handphonenya dan terkadang tertidur di waktu maghrib, kali ini dia melaksanakan sholat berjamaah bersama istrinya. Setelah sholat maghrib, dia tadarusan bersama Silva. Awalnya Sky menolak karena dia merasa malu. Sudah lama dia tidak mengaji, jadi dia tidak cukup lancar membacanya. Sil, aku mau ke bawah dulu ya, ucap Sky berusaha menghindar, namun dicegah oleh Silva. Di sini aja, kita ngaji bareng, pinta Silva. Ya udah, kata Sky mengiyakan. Walaupun badannya berasa panas dingin, Sky tetap mengelap keningnya yang tanpa keringat. Refleks gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Silva mulai membaca dan menuntun Sky agar mengikutinya. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Silva membaca Al-Quran surat Al-Insyir ayat 1-8. Ia membacanya secara perlahan karena sambil menuntun Sky agar dia ikut membacanya. Sebenarnya Sky bisa membaca Al-Quran, cuma karena tidak pernah membacanya lagi, dia jadi tidak lancar dalam membacanya. Sekarang kita baca artinya ya, ucap Silva menatap suaminya dan dia hanya mengangguk. Ayat 1, bukankah kami telah melapangkan dadamu, Muhammad? Ayat 2, dan kami pun telah menurunkan beban darimu. Ayat 3, yang memberatkan punggungmu. Ayat 4, dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu. Ayat 5, maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Ayat 6, sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Ayat 7, maka apabila engkau telah selesai dari sesuatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Ayat 8, dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Silva terus membaca artinya sedangkan Sky malah menatap wajah istrinya sambil senyum-senyum. Wajah Silva yang putih alami tanpa balutan make up dan terkena air wudhu itu semakin terlihat cantik dan berseri membuat Sky malah gagal fokus. Sky, kamu dengerin aku gak sih? Omel Silva karena Sky terus menatap wajah istrinya. Ah iya didengerin dong, masa istrinya ngaji gak didengerin? Saut Sky ngeles agar istrinya tidak marah. Ya udah, tadi kamu udah denger kan artinya apa? Tanya Silva. Iya, itu surat apa? Sky tanya balik. Tadi kita baca Quran surat Al-Insyirah ayat 1-8. Di surah ini menjelaskan tentang kelapangan hati seseorang ketika sedang menghadapi suatu kesulitan atau permasalahan. Dan di surah ini juga berisi tentang petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan mendatangkan sesuatu kemudahan di setiap kesulitan. Tutur Silva menjelaskan isi surat Al-Insyirah. Jadi di setiap ada masalah dan kesulitan pasti Allah akan memberikan kemudahan bagi hambanya yang senantiasa melapangkan hatinya. Kata Silva dan Sky tersentuh dengan penjelasan istrinya. Karena penjelasan surah ini sama dengan apa yang tengah ia rasakan saat ini. Kita harus yakin kita pasti bisa melewati masalah ini. Kita juga harus yakin kalau kita pasti bisa menghadapinya. Ini hanya butuh waktu. Aku yakin cepat atau lambat, baik Livi maupun Atala akan cepat membaik dan menerima semuanya. Tutur Silva.
Makasih Hasil, ucap Sky menatap istrinya. Iya sama-sama, balas Silva. Setelah selesai sholat dan tadarusan, Sky duduk bersandar di hardboard ranjang sambil memainkan handphonenya. Lalu Silva menghampirinya dan duduk di sampingnya sembari membawa kompresan untuk Sky. Silva kompres dulu ya, ucap Silva menyentuh wajah Sky. Gak usah Sil, ini gak apa-apa kok, nanti juga sembuh sendiri. Tolak Sky tidak ingin membuat istrinya khawatir. Tiba-tiba Silva menyentuh luka lebam. Desis Sky kesakitan. Tuh kan sakit, gimana gak sakit coba? Baru aja kemarin mukanya babak belur, sekarang ditambah lagi. Gimana mau cepet sembuh? Omel Silva kesal. Sky hanya terus menatap istrinya tanpa menjawabnya. Janji ya jangan berantem lagi. Kalau berantem lagi nanti Silva marah dan Silva akan benar-benar pergi dari Sky. Ucap Silva membuat sebuah ancaman agar suaminya tak mengulanginya lagi. Dengar gak? Tanya Silva menatap suaminya. Iya, gak bakal diulangi lagi. Jawab Sky. Kemarin kenapa bisa babak belur? Tawuran ya? Atau apa? Tanya Silva menjurus sambil mengompres luka lebamnya. Enggak, elak Sky. Terus apa? Kemarin main ke markas, terus Alvin mabuk. Tiba-tiba mukul aku, jadi gini deh. Ucap Sky berbohong dan menumbalkan Alvin. Bener, Silva meyakinkan. Beneran, ucap Sky yakin. Silva mengompres lagi luka lebamnya. Sil, kalau cuma dikompresi nggak bakal sembuh-sembuh, kata Sky. Terus diapain dong? Tanya Silva. Dicium. Ucap Sky tersenyum membuat Silva jadi salah tingkah. Sky terus menatap Silva menunggu gadis itu menciumnya. Tapi Sky tutup matanya dulu. Pinta Silva sambil merengek. Oke. Akhirnya cowok itu menutup matanya. Lalu, cup. Silva mencium pipi Sky yang sebelah kanan. Membuatnya tersenyum tipis hampir tak terlihat. Namun cowok itu tak bereaksi dan masih menutup matanya. Udah? Tanya Sky. Udah. Jawab Silva. Kok nggak berasa? Alasan Sky. Masa sih? Tanya Silva heran. Beneran? Coba sekali lagi deh. Pinta Sky. Cium semua lukanya. Imbuhnya terkekeh hingga gadis itu merasa malu. Cup. Silva menciumnya lagi di sebelah kiri, namun Sky tetap tak bergeming. Udah? Tanya Sky lagi. Udah. Jawab Silva lagi. Kok masih gak berasa? Imbuhnya. Coba sekarang cium lagi. Pinta Sky. Ih, modus banget sih. Gumam Silva, sontak Sky membuka matanya. Kan modus sama istrinya, kata Sky terkekeh. Sedangkan Silva memanyunkan bibirnya dan merasa malu terlihat dari pipinya yang memerah seperti tomat busuk. Ya udah, kalau gak mau, aku modusin Livi aja deh suruh cium aku. Goda Sky dengan ancaman kecil. Jangan, Sky kan milik Silva. Rengek Silva tidak rela. Iya milik Silva, makanya cepetan cium lagi. Pinta Sky lagi. Ya udah, jawab Silva. Ingat, cium semuanya. Pipi kanan, pipi kiri, mata kanan, mata kiri, keningnya, hidungnya, dagunya, bibirnya. Ucap Sky dengan nada nggak jelas dan terkekeh bila mengucapkan bibirnya. Iya, ucap Silva menuruti suaminya. Cup, 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 cup. Silva menghela nafasnya sebelum ia mencium bibir Sky lalu. Cup. Silva mencium bibir suaminya. Namun Sky malah menahan tengkuk istrinya dan menautkan bibirnya di sana. Ia mencium bibir itu sangat lembut, hingga keduanya merasa nyaman dan ingin berlama-lama di sana. Sky terus menyasap bibir itu, bahkan ia menjilat bibir Silva dengan sangat lembut. Sky mulai semakin berani melakukannya, hingga keduanya melepaskan ciuman itu saat sudah kehabisan nafas. Keduanya sama-sama mengatur nafas mereka dan saling menatap lalu tersenyum. Malam ini Skylar berniat pergi ke markas. Sebelumnya dia sudah meminta izin kepada Silva. Sesampainya di markas, anak Eskasta sudah berkumpul di sana termasuk Atala. Namun saat Skylar mendekat, Atala malah menghindarinya dan langsung pamit pulang. Mau kemana ta? Tanya Alvin. Pulang. Jawab Atala. Lah kan baru kesini, kata Alvin. Kenapa tuh anak? Nggak biasa-biasanya? Tanya Raymond heran. Karena merasa ada yang berbeda dengan sikap Atala. Tidak lama kemudian Sky juga pamit, sedangkan Alvin, Raymond, dan Dion malah ngedrink. Sky mendatangi tempat balap,
Dia berniat ikut balapan karena memang dia sedang membutuhkan uang. Namun saat mau bersiap-siap ternyata lawannya adalah Atala. Sky melirik dari balik kaca visornya, namun Atala bersikap cuek, padahal dia tahu jika lawannya adalah Skylar. Kini bendera telah dikibarkan pertanda balapan dimulai. Baik Sky maupun Atala melajukan motornya dengan kecepatan tinggi. Saling salip menyalip pembalap yang lain. Sorak-sorai pun memenuhi area balap. Namun tiba-tiba Sky gagal fokus, dan Sky mulai ngeblank karena terus memikirkan masalahnya dengan Atala. Hingga dia mengurangi kecepatannya, dia berusaha mengalah. Hingga pada akhirnya, Atala yang memenangkan balapan itu. Sky ingin sekali menghampiri sahabatnya itu, namun ia mengurungkan niatnya dan langsung bergegas pergi dari sana. Sky pulang jam 11 malam dan Silva tengah menunggunya sampai tertidur di sofa. Sky berniat membangunkan istrinya, namun tidak tega. Akhirnya dia menggendong istrinya ala bridal style dan membawanya menuju kamar. Ia menidurkan Silva di atas tempat tidur dan menyelimuti gadis itu, lalu dia duduk di samping Silva dengan bersandar di headboard. Ia mengusap lembut kepala istrinya berkali-kali. Setelah itu ia mencium keningnya cukup lama. Lalu ia bangkit dan mengambil dompet di saku celananya. Ia membuka dompet itu dan melihat isinya yang hanya tinggal satu lembar dengan nominal 100.000. Sky menghela nafasnya, pasalnya itu uang terakhirnya. Gara-gara tadi lawannya Atala dia jadi kalah dan tidak mendapatkan uang tambahan. Pagi ini Silva tidak membuat sarapan karena memang tidak ada stok makanan. Dia hanya menyiapkan roti beserta beberapa selai. Sky mau selai rasa apa? Tanya Silva. Rasa cinta. Jawab Sky tersenyum. Dih? Respon Silva menyercit. Kenapa? Ada nggak rasa cinta? Tanya Sky menggoda Silva. Ada, jawabnya. Lalu Silva mulai mengoleskan selai coklat pada rotinya. Nih rotinya, yang dibuat dengan sepenuh hati, dengan penuh perasaan sayang dan cinta. Ucap Silva memberikan roti itu dan membalas gombalan Sky. Sontak Sky tertawa mendengarnya. Ketawa lagi. Ucap Silva tertawa. Sebelum berangkat sekolah, Sky memberikan sesuatu kepada Silva. Nih, buat jajan di sekolah. Ucap Sky memberikan selembar uang dengan nominal 100.000. Nggak usah Sky, Silva. Jawab Silva, entah kenapa muka Sky berubah menjadi murung, karena Silva menolaknya. Makasih ya. Kebetulan Silva hari ini mau beli alat-alat tulis. Ralat Silva dan langsung mengambil uang itu dari tangan Sky. Sky tersenyum karena Silva mau menerima uang itu. Akhirnya keduanya bersiap untuk berangkat sekolah. Seperti biasa Sky membawa mobil Pak Joni. Karena memang fasilitasnya belum dikembalikan oleh papanya, dia ada motor tapi punya Alvin. Sesampainya di sekolah, respon teman-teman Livi berbeda. Silva benar-benar dijauhi kali ini. Begitu juga dengan Sky, sikap dengan Atala membuat perubahan di geng mereka. Sky menghampirinya dan lagi-lagi Atala berusaha menghindar, membuat semua anak S Castle merasa heran. Kalian ada masalah? Tanya Raymond to the point. Enggak, jawab Sky bohong. Kalau kalian ada masalah, sebaiknya diselesaikan secara baik-baik, pesan Raymond. Alvin menendang bola ke arah Sky hingga mengenai belakang lututnya, hingga lututnya menyentuh aspal. Alvin! Teriak Skylar murka dan langsung mengejar Alvin sementara Alvin terus tertawa. Sky yang tadinya terlihat murung karena memikirkan perubahan sikap Atala, kini menjadi ceria kembali. Dari atas koridor kelas IPA 2, nampak Atala memperhatikan keasikan anak S Castle yang sedang bercanda. Dia tersenyum tipis melihatnya. Mungkin untuk saat ini, dia ingin sendiri dulu, pikir Atala. Walaupun tidak bisa dipungkiri bahwa dia merindukan kebersamaan bersama anak S Castle. Apalagi di saat mereka melakukan hal-hal yang konyol, hingga bel tanda masuk pun berbunyi, semua murid masuk ke kelas mereka. Saat anak S Castle duduk, Atala pindah ke tempat duduk lain. Woi minggir, kata Atala menggebrak meja sekali. Sontak anak culun yang bernama Bagas langsung berdiri, kakinya gemeteran karena takut dengan Atala. Mau kemana lo? Tanya Atala saat Bagas akan pindah duduknya ke kursi yang kosong. Mau pindah ke situ? Ucapnya tiba-tiba gagap. Udah, di sini aja sama gue. Pinta Atala dan Bagas menurutinya. Atala mengeluarkan buku dari dalam tasnya dan menaruhnya di atas meja dengan sekali gebrak.
Sontak membuat Bagas jadi takut dan gemeteran. Atala melirik sepintas ke Bagas dengan golnya. Sontak Bagas langsung menunduk saat Atala melirik tajam padanya. Namun tiba-tiba, brek, brek, brek. Ini mejanya kenapa? Ada gempa ya? Ucap Atala sedikit panik saat memegangi meja di depannya. Atala menoleh ke Bagas dan memperhatikan cowok culun itu. Ternyata bukan gempa, tapi kaki dan tangan Bagas yang bergetar hebat, efek ketakutan terhadap Atala. Sontak Atala mengerjek dengan mimik wajah yang aneh. Lalu dia merangkul pundak Bagas dengan sekali hentakan. Lo gak perlu takut, gue bukan monster. Gue juga gak bakal gigit lo, apalagi mau makan lo. Gue kagak doyan sama daging lo. Dan gue juga masih normal, gue masih suka makan daging ayam, sapi, kebo juga doyan. Jadi lo jangan takut. Ucap Atala pelan dan Bagas hanya mengangguk berkali-kali. Sementara di bangku barisan kedua, meja kedua, nampak Sky memperhatikan Atala yang pindah dia di tempat duduknya. Sky menghela nafasnya, melihat Atala benar-benar menghindarinya. Entah sampai kapan perselisihan ini berakhir dan segera membaik, pikir Sky. Di kelas IPA 1 pun sama, Silva nampak duduk sendiri. Biasanya dia selalu ditemani oleh Livi atau Alia, kadang Ayu, kadang juga Siska. Dia benar-benar dijauhi saat ini, terlebih Livia tidak masuk sekolah hari ini. Gadis itu masih sakit hati dan berusaha menenangkan dirinya dengan mengurung diri di kamar. Kenyataan akan putus dari Sky membuatnya terus bersedih dan menangis, hingga dia beralasan tidak enak badan pada teman-temannya. Padahal Siska, Ayu, dan Alia cukup paham dengan apa yang Livi rasakan saat ini. Di sebuah mansion milik Carly Robert, nampak Livia menangis sambil tengkurap di tempat tidurnya. Bahkan tisu berantakan di mana-mana. Bekas mengelap air matanya yang terus saja menangis, hingga matanya bengkak. Non Livy, dipanggil Nyonya Non buat sarapan, panggil seorang pelayan. Namun tak ada sahutan, pembuat pelayan itu kembali lagi ke meja makan dan menghampiri maminya Livy. Maaf Nyonya, Non Livy tidak keluar kamar juga, dia juga masih mengunci pintunya. Lapor sang pelayan. Ya udah Bi, kata Mami. Hai Mom, ada apa? Tanya Leona ikut bergabung di meja makan. Itu adik kamu. Jawab Mami. Kenapa dengan Livy? Tanya Leona. Entahlah, Mami juga nggak tahu. Dari semalam dia ngurung diri di kamarnya. Ujar sang Mami. Putus cinta kali, biasalah anak muda. Jawab Leona asal tebak. Hus, belum tentu. Selah Mami. Coba deh kamu yang bujuk adikmu. Perintah Mami, Leona menghela nafasnya. Oke, ucapnya berlalu menuju kamar Livy. Tok tok tok. Livia, ini kakak, sarapan dulu yuk. Ajak Leona. Livia, boleh kakak masuk? Panggilnya lagi saat tak ada sahutan juga dari dalam sana. Kak Leona pergi aja, Livia lagi gak mau diganggu. Teriaknya. Dek, jangan kayak gitu, nanti sakit loh. Kalau ada masalah cerita sama kakak. Ucap Leona. Kakak gak bakalan ngerti. Sahutnya dari dalam kamar. Kakak yang lebih ngerti. Jawab Leona tak mau kalah. Pokoknya Kak Leona pergi aja. Livy belum mau cerita sama kakak. Katanya lagi. Ya udah, nanti kalau kamu udah tenang dan butuh teman curhat, kakak siap jadi teman curhat kamu. Kata Leona berusaha menenangkan adiknya. Sementara di dalam kamar, Livy memutar video kebersamaannya bersama Sky. Video saat mereka kolaps main TikTok dan lainnya. Air matanya terus saja mengalir. Kenangan akan Skylar masih terpatri di hatinya, hingga susah untuk dihapus begitu saja. Flashback. Livy, kamu sedang apa? Tanya Sky saat sedang video call. Aku lagi latihan dance nih. Jawab Livy. Dance? Buat apa? Tanya Sky. Aku mau tampil di acara utarnya Kak Leona. Jawab Livy. Oh gitu. Iya. Sky, kolaps yuk, tapi sambil ngedance. Kata Livy. Enggak lah, aku gak bisa ngedance, Liv. Tolak Sky. Ayolah, kalau gak mau aku ngambek nih. Rengek Livy manja. Iya, jangan ngambek dong, aku ngedance nih. Kata Sky. Hihihi, gitu dong, sekali-kali gangster ngedance. Ucap Livy terkekeh. Akhirnya Livia dan Skylar mulai kolaps ngedance. Flashback off. Ingatan saat pertama Sky nembak dia teringat sangat jelas dalam benaknya. Kebersamaan-kebersamaan lainnya pun muncul dalam ingatannya. Hatinya terasa remuk saat ini. Cowok idamannya,
famous boy di sekolah, cowok yang sangat ia cintai, cowok yang sudah menjaganya dengan baik selama ini. Ia yang dulu sangat bangga memiliki Skylar, kini harapan itu sudah pupus. Kenapa sih Sky, kamu pilih dia? Apa kurangnya aku? Apa dia lebih baik dari aku? Kenapa Sky? Ucapnya menangis. Livia sangat dimanja oleh orang tuanya, bahkan saat masih pacaran dengan Skylar. Cowok itu sering memanjakan Livy. Apapun yang Livy mau, dia selalu mengabulkannya. Livy mungkin menerima diputuskan oleh Skylar, namun tidak bisa dipungkiri bahwa hatinya sangat sakit dan tidak mudah baginya untuk menyembuhkan rasa sakitnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa, sobat.